Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak penakluk, ketika mendengar nama Gibraltar, ingatan kita pasti langsung tertuju pada sosok panglima legendaris umat Islam, Tariq bin Ziyad, yang menapakkan kakinya di bukit ini pada tahun 711 Masehi. Dari namanya pula lah, kata Jabal Tariq atau Gibraltar abadi hingga hari ini. Namun, kisah yang akan kita bahas kali ini terjadi jauh sesudah masa Tariq bin Ziyad. Kita akan melompat 1000 tahun ke depan menuju abad ke-18, di era ketika benteng batu strategis ini tidak lagi dikuasai oleh Muslim maupun Spanyol, melainkan telah berpindah tangan ke kerajaan Inggris. Inilah kisah tentang pengepungan besar Gibraltar, sebuah pertempuran epik yang membuktikan mengapa batu ini menjadi wilayah yang paling diperebutkan dalam sejarah modern. Latar belakang dan perebutan awal. Batu Gibraltar merupakan salah satu lokasi paling diperebutkan di Eropa karena letaknya yang strategis di pertemuan Laut Mediterania dan Samudra Atlantik. Sejak tahun 1309, kota pelabuhan ini telah menghadapi 14 pengepungan besar dari berbagai kerajaan dunia. Namun, fokus kita kali ini adalah pengepungan besar tahun 1779 hingga 1783. Konflik epik yang memastikan Gibraltar tetap berada di tangan Inggris hingga hari ini. Mundur ke belakang, pada 24 Juli 1704 saat Perang Suksesi Spanyol, Gibraltar jatuh ke tangan pasukan amfibi Anglo-Belanda. Spanyol dan Prancis sempat mencoba merebutnya kembali pada Agustus 1704. Namun pengepungan itu gagal dan berubah menjadi blokade intensitas rendah yang tidak efektif. Kontrol Inggris akhirnya diresmikan pada 13 Juli 1713 lewat Perjanjian Utrecht. Dalam perjanjian tersebut, Raja Spanyol Philip kelima menyerahkan Pulau Menorca dan Gibraltar kepada Inggris untuk dimiliki selamanya secara mutlak. Spanyol sempat mencoba menyerang lagi pada Februari 1727, mengerahkan 20.000 tentara melawan 5.000 garnisun Inggris. Namun, pengepungan ini tidak membuahkan hasil, dan status quo dipulihkan lewat Perjanjian Seville pada tahun 1729. Setelah sempat menjadi pangkalan operasi Inggris selama Perang 7 tahun, wilayah ini kembali menjadi titik panas akibat dampak tidak langsung dari Revolusi Amerika. Pecahnya perang dan blokade pertama. Ketika Inggris sibuk menghadapi pemberontakan di Amerika, aliansi Franco-Spanyol melihat peluang untuk merebut kembali wilayah mereka yang hilang, terutama Menorca dan Gibraltar. Pada 12 April 1779, Spanyol dan Prancis menyepakati aliansi militer rahasia, dan pada 16 Juni, Raja Carlos III dari Spanyol resmi menyatakan perang terhadap Inggris. Spanyol langsung menggerakkan 6.000 pasukan darat di bawah Jenderal Mendoza dan Sotomayor, serta armada laut dengan 246 meriam di sekitar teluk. Di kubu Inggris, Gubernur Gibraltar, Jenderal George Augustus Elliot, memimpin garnisun yang terdiri dari 5.400 tentara Inggris Hanover, 663 artileri, serta 5 kapal di bawah wakil Laksamana Robert Duff. Pada 21 Juni, Laksamana Barcelo dari Spanyol berhasil mengunci blokade laut total untuk membuat Inggris kelaparan. Menghadapi situasi ini, Jenderal Elliot yang seorang vegetarian ketat langsung memberlakukan sistem jatah makanan ekstrim, bahkan melarang tentaranya menggunakan tepung untuk rambut demi menghemat stok pangan. Krisis pangan sedikit terbantu oleh para penyelundup dan kapal swasta atau privateer yang nekat menerobos blokade. Pada 5 Juli, tembakan pertama dalam pengepungan dilepaskan ketika meriam Inggris mengusir kapal sekunar Spanyol yang menyamar. Memasuki September, pasukan Spanyol membengkak menjadi 15.000 tentara dan mulai membangun garis parit pertahanan besar dari Benteng Santa Barbara ke Benteng Saint Philip. Saling tembak artileri pun pecah, namun belum memberikan efek besar bagi kedua belah pihak.
Menjelang akhir Desember, kebosanan, kekurangan gizi, wabah cacar, hingga runtuhnya disiplin prajurit mulai menggerogoti moral garnisun Inggris. Taktik bertahan dan bantuan logistik. Harapan muncul pada 26 Januari 1780 ketika Laksamana Rodney berhasil menerobos masuk Teluk bersama skuadron besar untuk mengantarkan pasokan vital. Di dalam kru Rodney terdapat Pangeran William keempat yang berusia 14 tahun yang ikut menjalani hidup keras sebagai pelaut. Spanyol tidak tinggal diam. Pada malam 7 Juni 1780, mereka mengirimkan jebakan berupa 9 kapal api yang sengaja dibakar untuk menghancurkan armada Inggris. Berkat kesigapan kapal HMS Enterprise, HMS Panther, dan keberanian para pelaut Inggris yang mendayung mendekati kobaran api untuk menyeret kapal-kapal tersebut dengan kait besi, serangan kapal api Spanyol berhasil digagalkan. Selain serangan musuh, ancaman terbesar Inggris adalah wabah cacar yang menewaskan 500 orang hingga Agustus 1780. Ketika Spanyol melancarkan pembombarderan berat pada 1 Oktober, Jenderal Elliot melakukan langkah logistik jenius. Ia memerintahkan jalan-jalan kota dibajak menjadi parit dalam agar bola-bola meriam musuh yang jatuh tidak menggelinding dan meledak di pemukiman. Pada 12 April 1781, Laksamana Darby tiba membawa konvoi bantuan berupa 97 kapal dagang. Spanyol membalas dengan membombardir New Mall menggunakan 130 meriam dan membakar sebagian kota tua Gibraltar dari arah utara. Hancurnya bangunan kayu membuat pasokan alkohol warga sipil terbongkar, memicu runtuhnya disiplin karena para prajurit Inggris malah ikut mabuk-mabukan massal. Beruntung, tentara Hanover yang disiplin berhasil memulihkan ketertiban, dan para penjara langsung dihukum gantung di tempat. Sepanjang Juni hingga Oktober 1781, Jenderal Sotomayor terus memperketat parit penyerangan dan menambah 49 artileri baru di garis depan. Serangan kejutan balasan Inggris. Mendengar informasi dari 2 pembelot bahwa pasukan Spanyol telah mencapai 21.000 orang dan sedang membangun garis depan baru, Jenderal Elliot memutuskan mengambil tindakan ofensif. Berdasarkan catatan resmi bab 5 dokumen sejarah Kapten John Drinkwater, Elliot merencanakan serangan keluar kejutan atau sortie pada malam tanggal 26 sampai 27 November 1781. Operasi besar ini dipimpin langsung oleh Brigadir Jenderal Ross dengan mengerahkan total 2.535 personil. Tepat sebelum jam 3 pagi, pasukan Inggris melewati hambatan genangan air. Total pasukan tersebut bergerak secara senyap dengan dibagi ke dalam 3 kolom tempur utama. Kolom kiri, di bawah komando Letnan Kolonel Hugo, bergerak menyerang sektor kanan parit Spanyol. Kolom tengah, di bawah komando Letnan Kolonel von Dachenhausen, menyerbu bagian pusat pertahanan musuh. Dan kolom kanan, di bawah komando Letnan Kolonel Trige, bertugas mengamankan sektor kiri parit, sekaligus menjaga jalur mundur. Di dalam barisan ini, Jenderal Ross tidak hanya membawa 2014 pasukan infanteri tempur utama, tetapi juga menyertakan 101 pasukan zeni pembakar, serta 321 kru artileri dan pelaut khusus. Tugas mereka sangat spesifik, yaitu menyumbat lubang picu meriam Spanyol dengan paku besi, lalu membakar habis seluruh pos pertahanan dan gudang amunisi musuh dengan belerang. Serangan mendadak di kegelapan malam ini membuat pasukan Spanyol kocar-kacir karena mengira mereka diserang oleh seluruh garnisun Inggris. Hanya dalam waktu 2 jam, seluruh barisan parit depan Spanyol lumpuh total, menyisakan kobaran api besar dari gudang mesiu yang meledak sebelum pasukan Inggris mundur kembali ke dalam benteng dengan kerugian yang sangat minimal. Jenderal Elliot bahkan ikut bergabung langsung di lapangan untuk menghancurkan magasin mesiu utama Spanyol hingga meledak hebat yang menewaskan Kapten Spanyol Jose Bozino.
Serangan balasan Spanyol menggunakan kavaleri dan peluru pecahan berhasil diredam. Pasukan Inggris kembali ke benteng dengan kemenangan besar dan hanya menderita 4 tewas serta 25 luka-luka. Meskipun Spanyol berhasil membangun kembali baterainya pada bulan Desember, moral mereka sempat anjlok. Inggris sendiri tidak bisa melakukan serangan kedua karena 15% garnisonnya lumpuh akibat wabah skorbut atau kekurangan vitamin C pada Februari 1782. Serangan besar kapal baterai. Situasi kembali memburuk bagi Inggris ketika wilayah Menorca jatuh ke tangan Franco-Spanyol, membuat musuh bisa memusatkan seluruh kekuatan ke Gibraltar. Pasukan pengepung kini melonjak drastis hingga 35.000 orang di bawah komando Jenderal Prancis Count de Crillon. Melalui informasi pembelot pada bulan April, Inggris mengetahui rencana baru de Crillon dan kepala insinyurnya de Arcon. Mereka memodifikasi 10 kapal tua menjadi kapal baterai terapung berlapis gabus, pasir, jaring tali, dan kulit basah yang dilengkapi pompa air internal untuk menepis peluru dan memadamkan api. Serangan besar ini puncaknya terjadi pada 13 September 1782. Kapal-kapal baterai tersebut berbaris sejajar dengan tembok barat Gibraltar. 5 kapal di belakang terjebak di gosong pasir, tetapi 5 kapal di depan berhasil meluncurkan pemboman dahsyat ke tepi laut. Karena pasukan darat Spanyol di sisi utara kurang berinisiatif, Elliot bisa memfokuskan pertahanannya ke arah laut. Penembak meriam Inggris menggunakan taktik mematikan. Mereka membakar bola meriam besi di dalam tungku hingga merah membara atau red hot shot sebelum ditembakkan ke kapal musuh. Awalnya, sistem pelindung de Arcon mampu menahan panas tersebut. Namun, bola-bola meriam membara yang tertanam dalam di lambung kayu akhirnya memicu kebakaran hebat. Menjelang malam dan tengah malam, kapal-kapal utama seperti Pastora dan Talapiedra mulai meledak satu persatu. 5 kapal utama hangus dan hancur, sementara 5 kapal sisanya dibakar dan ditinggalkan kru mereka. Rencana serangan darat Spanyol keesokan paginya pun langsung dibatalkan total karena kehilangan dukungan artileri laut. Akhir perang dan perjanjian Versailles. 2 minggu setelah kegagalan serangan besar tersebut, Laksamana Howe datang membawa konvoi bantuan besar berisi 42 kapal perang dan 31 kapal dagang. Meskipun sempat terhempas angin kencang ke timur dan dikejar oleh armada Spanyol di bawah Laksamana Cordova, keahlian Howe membuatnya berhasil bersandar di Gibraltar pada 17 Oktober untuk menurunkan makanan, amunisi, serta 1.600 tentara tambahan sebelum akhirnya berlayar aman kembali ke Inggris. Melihat pertahanan Inggris yang tidak kunjung jebol dan biaya perang yang terlalu besar, Count de Crillon dan aliansi Franco-Spanyol secara dramatis mengurangi aktivitas militer mereka. Terlebih lagi, Prancis telah mencapai tujuan utamanya, yaitu membantu kemenangan Revolusi Amerika dan merebut Menorca. Menteri Luar Negeri Prancis, Vergennes, akhirnya meyakinkan Raja Carlos III dari Spanyol untuk melepaskan klaim atas Gibraltar dengan imbalan penyerahan wilayah Florida Timur dari Inggris. Gencatan senjata awal disepakati pada 20 Januari 1783. Perang ini resmi berakhir melalui Perjanjian Versailles pada 3 September 1783. Inggris memang kehilangan koloni Amerika, Menorca dan Florida. Namun, berkat ketahanan luar biasa dan kepemimpinan inovatif Jenderal George Augustus Elliot selama 4 tahun pengepungan, Batu Gibraltar berhasil dipertahankan dan tetap menjadi bagian dari Britania Raya hingga hari ini. Perjuangan gigih selama 4 tahun ini membuktikan betapa bernilainya geopolitik wilayah Jabal Torik. Meskipun peta dunia berubah pasca Revolusi Amerika, Inggris tidak mau melepaskan cengkeramannya di gerbang Mediterania ini. Bagaimana menurut kalian, sahabat penakluk? Apakah taktik bertahan Jenderal Elliot dengan memanaskan bola meriam hingga membara adalah kunci utama kemenangan ini? Ataukah murni karena kelemahan koordinasi pasukan aliansi Spanyol dan Prancis?
Tulis pendapat kalian di kolom komentar bawah. Jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe channel Jejak Penakluk agar tidak ketinggalan kisah-kisah pertempuran besar dan penaklukan legendaris lainnya di penjuru dunia. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.